Berteduh di hati Tuhan. Percaya karena perkataan Yesus. Mari saudaraku yang terkasih, kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai 54. Dan fokus perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-50 sampai 51, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan setiap kita melihat apa yang terjadi dengan apa yang kita dengar dari perkataan Tuhan di dalam firman Tuhan, seringkali tidak sejalan. Apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam realita hidup kita. Saudaraku, di dalam kondisi seperti ini, bagaimanakah kita bersikap? Tetapkah kita percaya kepada perkataan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya? Atau kita meragukannya karena kita melihat tidak ada sesuatu yang terjadi seperti yang kita harapkan, dan tidak terjadi seperti apa yang Tuhan sudah katakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar hari ini dari kisah seorang pegawai istana Romawi yang tinggal di Kapernaum, yang ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kana. Kapernaum dengan Kana itu bukan suatu perjalanan yang pendek, bukan kota yang dekat. Mereka harus berjalan bermil-mil jauhnya. Bahkan mereka harus menempuh perjalanan dengan menginap, karena tidak mungkin perjalanan itu bisa berjalan di dalam satu hari perjalanan. Saudaraku, berjalannya pegawai istana Romawi ini, yang kita sungguh lihat mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi demi anaknya yang sedang sakit keras dan dikatakan hampir mati, maka dia rela menjalani perjalanan yang begitu jauh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, karena dia telah mendengar bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat tentang kesembuhan. Saudaraku yang terkasih, dan pada akhirnya kita melihat di dalam perikop ini bahwa pegawai istana yang anaknya sakit ini sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada satu kalimat yang menarik yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-48. Tuhan Yesus mengatakan, "Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Saudaraku, ketika si pegawai istana ini datang kepada Tuhan Yesus dan menceritakan tentang anaknya yang sakit keras dan meminta Tuhan menyembuhkannya, Tuhan menjawab dengan kalimat, bukan mengatakan, "Ya, aku akan menyembuhkan anakmu." Tetapi yang Tuhan katakan adalah, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara, ini perkataan dari Tuhan yang sangat menusuk sampai kedalaman hati, termasuk harusnya saudara dan saya. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, kita datang kepada Tuhan. Apa yang sedang kita harapkan? Perkataan Tuhan, bukankah engkau seringkali tidak percaya kalau engkau tidak melihat tanda dan mujizat? Apakah itu berarti Tuhan Yesus tidak bisa memberikan mujizat? Tidak bisa memberikan tanda? Oh, sungguh tidak. Karena kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat pada pertama kali di Kana, di dalam pernikahan di Kana, merubah air biasa menjadi air anggur yang sangat lezat.
Saudaraku, di situ Tuhan sedang ingin mengajarkan setiap kita bahwa ketika Tuhan menyatakan mujizatnya, itu bukan karena Tuhan ingin memamerkan kehebatannya, tetapi di situ adalah tanda yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bahwa seorang Mesias yang akan menjadi juru selamat manusia adalah seorang yang melakukan banyak tanda dan mujizat-mujizat, seperti orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dihidupkan. Saudaraku, itu tanda bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh Mesias. Tuhan Yesus sungguh-sungguh Tuhan yang mau menyelamatkan manusia. Dan kita lupa, jangan lupa saudaraku, seringkali kita hanya ingin melihat tanda mujizat tentang segala kuasa-kuasa Tuhan, tetapi ada tanda seorang Mesias yang ada di dalam kitab Yesaya, yaitu tanda seorang hamba yang menderita. Maka saudaraku, di situ Tuhan sedang menyatakan dirinya, bahwa dirinya adalah Mesias yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Tetapi banyak orang tertutup hatinya, tidak mampu melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mengatakan hal itu kepada pegawai istana itu, saudaraku, pegawai istana mengatakan, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Tetapi apa yang Tuhan lakukan, saudaraku, di ayat 50 yang sudah kita baca? Tanpa datang ke tempat anak itu berada, Tuhan hanya mengucapkan satu kalimat, "Pergilah," artinya pulanglah engkau ke rumahmu. Anakmu hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita menginginkan Tuhan bertindak menurut kita, bukan? Seperti apa yang pegawai istana ini minta kepada Tuhan, "Tuhan, datanglah." Berarti si pegawai istana ini ingin Tuhan ikut kepadanya ke Kapernaum, lalu bertemu dengan anaknya dan menyembuhkan anaknya di sana. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang punya kendali dan punya kehendak. Maka Tuhan tidak bisa kita arahkan menurut pikiran kita sendiri. Dan Tuhan tidak pergi ke Kapernaum seperti yang diinginkan pegawai istana. Tetapi yang Tuhan katakan, "Engkau yang pulang ke sana dan anakmu hidup." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita lihat di dalam ayat 50 ini sungguh luar biasa. Karena ternyata orang itu, pegawai daripada istana itu, percaya, saudara. Percaya akan perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Lalu dia langsung pergi pulang ke Kapernaum. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang menarik adalah perjalanan dari Kana menuju Kapernaum. Sekali lagi, itu bukan perjalanan yang pendek. Maka dia harus menginap satu malam di tengah-tengah perjalanan supaya sampai ke Kapernaum. Saudaraku, kalau bukan karena imannya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, saya percaya dia akan berangkat dengan gelisah, dia berangkat dengan ketidaktenangan, dia mungkin berangkat dengan tergesa-gesa ingin cepat-cepat sampai ke Kapernaum karena dia belum yakin akan perkataan Tuhan. Tetapi yang kita lihat bahwa tidak dicatat seperti itu. Dia berjalan pulang ke Kapernaum dengan ketenangan. Kenapa, saudara? Karena dia percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sekalipun matanya tidak melihat langsung pada saat itu anaknya sembuh. Mungkin kalau hari ini ada HP kita bisa langsung mengecek, saudara. Tapi pada waktu itu tidak ada satupun alat komunikasi, sehingga dia tidak bisa mengecek anaknya apakah betul perkataan Tuhan. Tetapi dengan jelas ayat firman Tuhan katakan, orang ini percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan ketika akhirnya dia bertemu, pulang, di tengah-tengah perjalanan hampir sampai ke rumah, orang-orang banyak datang kepadanya dan mengatakan, "Anakmu hidup, anakmu sembuh." Dan pada waktu itu pegawai istana ini menanyakan, "Kapan anakku sembuh?"
kapan anakku sembuh? Lalu dia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-52 dikatakan, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Dan saudaraku, betapa terkejutnya pegawai istana, karena memang benar pada jam itulah kemarin Tuhan Yesus berkata, anakmu hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa ini menegur setiap kita. Kita seringkali mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus karena kita melihat mujizat. Kita menginginkan tanda dulu, kita menginginkan mujizat terjadi dulu dalam hidup kita, baru kita percaya. Tetapi yang Tuhan sedihkan, saudaraku, karena Tuhan tidak mau kita bersikap seperti ini. Orang Kristen yang sejati bukanlah orang Kristen yang percaya karena dia melihat mujizat itu dulu. Tetapi orang Kristen sejati adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Percaya firman Tuhan katakan. Walaupun dia belum melihat di dalam realitanya dengan mata jasmaninya, hal itu terjadi. Tetapi dia tetap pegang perkataan Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang sejati. Itulah percaya yang sesungguhnya. Saudaraku, mari kita mau menjadi seorang seperti pegawai istana ini, yang percaya penuh kepada apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan pasti bisa memberikan mujizatnya bagi kita. Tetapi saudaraku, bukan itu tujuannya. Tujuan yang mau Tuhan katakan adalah kita tetap percaya sekalipun kita tidak melihat mujizat terjadi menurut versi kita. Tetaplah percaya akan perkataan firman. Mari kita tetap beritakan firman. Gereja harus terus konsisten memberitakan perkataan Yesus dan beriman kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bukan melihat realita, bukan melihat kondisi baru kita percaya kepada Tuhan, tapi justru dalam kondisi yang sangat buruk, di dalam mungkin resesi ekonomi yang sangat berat, di dalam persoalan yang sangat berat, di dalam kekurangan, di dalam kelemahan, saudara, yang saudara pegang adalah perkataan Tuhan dan percaya penuh kepada perkataan Tuhan. Jangan hidup bergantung kepada apa yang kita lihat di dunia ini. Jangan hidup bergantung kepada kenyataan yang kurang atau lemah, tetapi hiduplah bergantung kepada perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepadanya secara penuh. Maka saudara dan saya akan melihat karya Tuhan yang sangat besar dalam hidup saudara dan saya. Mari saudaraku, mungkin yang sedang saudara dan saya hadapi adalah kenyataan yang sangat lemah, sangat kurang. Tetapi percayalah, tetap percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan lihat, ada karya Tuhan yang besar yang Tuhan sedang mau nyatakan bagi saudara dan saya. Mari saudaraku, kita jalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.